ini saya yang bikin tadi ya, Putri Mandi. Gimana cara bikinnya? Ikuti cara step by stepnya ya, mudah banget dan irit bahan, bisa untuk ide jualan. Halo semuanya, assalamualaikum. Di video saya kali ini saya akan membuat camilan atau jajanan jadul ya. Di Indonesia mungkin juga ada, tapi mungkin juga jarang yang tahu ya, karena ini termasuk makanan orang Melayu Singapura yang bikin ya. Tapi di Indonesia juga ada ya. Dan ini bahan-bahannya simple banget, boleh di ide jualan juga, mungkin jarang orang yang jual ya. Ini ada tepung ketan, saya memakai segini sendok ya, 8 sendok, tapi terserah teman-teman mau bikin banyak atau sedikit terserah. Terus ini tepung, saya tambahin tepung kanji atau tepung tapioka 2 sendok seperti ini ya. Kalau misalnya mau tepung ketan aja juga nggak apa-apa, tapi saya pengen agak ada teksturnya kenyal atau kenyal gitu ya, jadi pakai tepung tapioka. Ada sejumput garam, ada ini kelapa parut ya, ini gula merah, ini saya pakai gula merah asli Jawa Indonesia ya, asli Indonesia ya. Dan ada air hangat ya, jangan panas banget, boleh panas banget juga boleh, hangat juga boleh, air putih biasa juga boleh. Nah kalau pengen yang agak manis tambahkan gula putih ya. Terus ini saya udah siapkan airnya untuk merebus adonannya ya. Nah ini bisa untuk saya mau adon di sini ya. Gimana caranya? Kita ikuti ya. Usahakan tangan bersih, cuci bersih. Kita tambahkan tepung ketannya, saya sisakan dulu dikit nanti ketakut. Nah ini tepung tapiokanya, garam secukupnya ya teman-teman. Ini saya nanti mau saya tambahkan lagi sedikit untuk apa itu urapannya. Ini saya tambahkan ini sendok teh ya, saya tambahkan 1, 2, 3 sendok teh. Kita boleh tidak tambahkan juga nggak apa-apa, ini saya cuma pengen tambahkan dikit. Baru airnya sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya, karena nggak tahu nanti. Oh ya, maaf ya, perisa pandan ya, saya lupa perisa pandannya. Oke, saya taruh dikit saja untuk pewarna hijau juga ya, ini perisa pandan tapi sekaligus warna hijau. Kalau kurang tambahin dikit lagi. Oke. Nah ini biar tahu saya teksturnya ya, saya mau pakai tangan nguleninya, takut nanti kelembean atau terlalu kering ya. Jadi saya akan pakai tangannya bersih ya teman-teman. Ini sampai benar-benar kalis, nanti bisa dicetak ya. Nah ini begini teksturnya udah bagus ya, jadi dia tidak terlalu lembek, tidak terlalu
kenyal ya, jadi seperti ini. Oke. Terus saya mau cetak seperti ini ya teman-teman. Saya akan bikin seperti ini ya, seperti ini. Terus saya akan pipihkan seperti ini ya, pipihkan. Saya nggak mau makan tempat ya, taruh sini aja samping-sampingnya. Seperti ini. Terus tengahnya diginikan aja ya, jadi seperti ini ya. Taruh. Nanti kalau misalnya dia mengembang seperti ini, pencet tengahnya aja ya, seperti ini. Pencet lagi, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, ini udah jadi semua, kita rebus ya. Ini udah jadi semua seperti ini, dan ini kita masukkan ya. Nanti dia akan mengapung ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita tunggu sampai mengapung ya. Nah, ini udah mengapung, udah beberapa menit. Nah, dirasa udah mateng. Karena udah mengapung udah beberapa menit ya, lalu kita angkat ya. Kita angkat, sisihkan. Kalau pertama mengapung jangan langsung diangkat ya, tapi tunggu beberapa menit. Nah, ini yang sudah disisihkan. Sekarang kita masak untuk buat mandiannya ya. Gula. Ini udah saya kasih air sama gula ya. Ini saya tambahkan pandan. Biar cair ya. Kalau mau lebih manis tambahkan gula putih lagi, tapi saya mau tambahkan dikit. Tambahkan garam, tambahkan kelapa, nah sudah seperti ini. Lalu masukkan yang hijau ini ya, yang udah dimasak tadi, masukkan. Terus kita aduk di sini ya, jadi seperti ini ya, diaduk. Nah, dia nggak menyatu, jadi dia seperti ini. Oke, sekarang boleh diangkat seperti ini. Jadi ya, jadi putri mandinya. Nah, ini jadi putri mandinya. Ini bisa untuk ide jualan ya, atau untuk camilan sendiri. Putri mandi.